Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, kita bertatap muka lagi dalam perkuliahan daring ya. Di pertemuan yang keempat ini saya membahas tentang analisis berorientasi objek. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang data flow diagram atau diagram aliran data ya. Nah, analisis berorientasi objek itu merupakan salah satu buku topik ya yang nantinya biasanya untuk kalian yang masih magang atau kerja praktek untuk perancangan atau pemodelan sistem itu ada di bab 3 terkait perancangan sistem informasi atau perancangan desain sistem yang akan dibangun di nanti tugas akhir atau skripsi. Nah, capaian pembelajaran dari analisis berorientasi objek ini adalah setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan orientasi objek. Yang kedua, mahasiswa memahami istilah-istilah kunci dari orientasi objek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan diagram analisis objek oriented atau orientasi objek yang ini. Yang terakhir, mahasiswa memahami diagram model proses bisnis atau bisnis proses manajemen. Pembahasan kita nanti di analisis berorientasi objek ini karena agak panjang, maka mungkin tidak hanya cukup di satu kali pertemuan, tapi di pertemuan berikutnya nanti juga kita lanjutkan ya, apa saja yang akan kita bahas, kita pelajari di analisis berorientasi objek ya. Ada objek dan kelas, kemudian ada pemodelan use case, ada diagram kelas, kemudian ada diagram sequence, diagram yang berurutan ya, kemudian ada diagram mesin state ya, state machine diagram, ada activity diagram, diagram aktivitas, dan ada pemodelan proses bisnis. Kemudian nanti kita rangkum ringkas dari pembahasan pertama sampai terakhir. Pendahuluan. Jadi di semester berapa itu kan kalian sudah dapat ya tentang pemrograman berorientasi objek PBO. Jadi kamu sudah dapat ilmunya bagaimana membuat pemrograman ya, membuat program dari berorientasi objek. Lalu bagaimana sebelum kita langsung implementasi membuat pemrograman berorientasi objek, tentunya kita harus paham bagaimana analisis untuk membuat itu. Nah, analisis berorientasi objek ini adalah salah satu yang dapat mempermudah kamu ketika kamu nanti mulai praktek di pemrograman berorientasi objek. Jadi pemodelan analisis itu kan kemarin ada yang masih menggunakan tahapan pengembangan sistem, ada yang sistem development life cycle, kemudian kalau sistem development life cycle dia menggunakan seperti kemarin ada data flow diagram dan lain sebagainya gitu ya, yang didekomposisi. Lalu kalau UML untuk pemodelan sistem yang lain yaitu UML, Unified Modeling Language, di mana di dalamnya itu ada beberapa diagram ya. Nah, pemodelan analisis berorientasi objek ini memberikan alternatif untuk pemodelan analisis terstruktur ya. Jadi ini memandang di pemodelan analisis berorientasi objek ini, sistem itu dipandang sebagai sekumpulan objek dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Analisis dan desain berorientasi objek itu menjadi lebih luas dengan meningkatnya beberapa penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti bahasa pemrograman Java, ya, Java Programming, dan Python. Kemudian Unified Modeling Language itu mencakup sejumlah diagram. Jadi di UML itu ada beberapa diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem dari perspektif objek dan banyak digunakan untuk pemodelan objek. Jadi sangat membantu untuk meningkatkan komunikasi antara analis ya dan pengguna sistem atau usernya. Nah,
bab ini nanti, bab analisis berorientasi objek ini bertujuan untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada kalian semua, kepada Anda, pada diagram UML ya, Unified Modeling Language yang sangat populer dalam bentuk dasarnya. Jadi penjelasan lengkap tentang UML berada di luar cakupan buku ini ya. Nanti ini PPT ini saya buat pada saat saya menyusun buku ajar saya, yaitu buku ajar yang kedua, yaitu analisis dan perancangan sistem atau pemodelan sistem, yang masih saya susun di bab ketiga atau 4 gitu ya, dari 6 bab. Harapannya dari buku ini nanti bisa jadi referensi untuk kalian anak-anak informatika, khususnya di Universitas Muhammadiyah Gresik, pada saat merancang, mendesain sebuah sistem. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang objek dan kelas. Jadi, sebuah objek itu mewakili barang dunia nyata, ya, seperti misalnya sepeda atau orang, itu disebut objek. Dan dia berisi data atau metode, ya, atau istilahnya operasi untuk memproses data objek tersebut. Jadi data objek itu lalu disimpan sebagai sekumpulan atribut ya, dan nilai data ini kemudian disembunyikan. Tujuannya adalah untuk menghindari akses langsung dari luar atau disebut encapsulation kalau kalian mempelajarinya. Nah, objek itu memiliki status yang berbeda selama masa hidupnya, dan status ini kemudian diubah oleh suatu aktivitas atau peristiwa atau kejadian. Objek itu milik kelas, ya, yang merupakan sekelompok objek serupa. Jadi objek itu yang dimiliki oleh sebuah kelas, di mana di dalam kelas itu ada beberapa objek serupa. Jadi misalnya kelas mahasiswa informatika, maka objeknya adalah ya beberapa mahasiswa informatika dari semester 1 sampai semester berapa yang aktif. Misalnya kelas pemrograman objek, jadi beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek, dan lain sebagainya. Kelas itu terdiri dari bisa saja nama atau satu set atribut dan satu set metode ya, yang direpresentasikan seperti di bawah ini. Jadi misalnya ada sebuah balap sepeda, maka balap sepeda itu termasuk kelas yang bernama sepeda. Kelas itu template spesifikasinya adalah sekumpulan objek yang memiliki atribut dan metode tadi. Maka setiap objek ya, instance kelas akan memiliki satu set nilai atribut tertentu, dan setiap instance kelas akan dapat menjalankan metode kelas sebagai respon terhadap pesan yang sesuai. Nah, ini gambar 3.1 menunjukkan kelas objek. Jadi di sini di simbolnya kelas itu berbentuk seperti ini ya. Ini adalah diagram UML dalam bentuk diagram kelas. Nah, jadi nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah orang. Atributnya siapa? Atributnya dia terdiri dari atribut kelas itu nama, tempat tanggal lahir, nama orang itu, tempat tanggal lahir orang tersebut, jenis kelaminnya, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu metode kelas. Metode itu tadi berisi operasi terhadap objeknya ya. Maka data orang ini terhadap data orang itu bisa dilakukan, misalnya ada perubahan alamat, ada perubahan nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh objek dari kelas orang ya. Contohnya di sini ada kelas orang tadi, berarti ada misalnya CR7, ada Gabriel Umar Bajisuta, ada Pamungkas, dan lain sebagainya. Objeknya adalah orang, dan orang tadi ada beberapa kelasnya ini. Nah, coba ini identifikasi 3 kelas bisnis untuk sistem universitas. Untuk setiap kelas mengidentifikasi 3 atribut dan 2 metode operasi. Maka tadi kalau misalnya disuruh mengidentifikasi, identifikasi 3 kelas bisnis yang ada di sistem universitas. Setiap kelas mengidentifikasi 3 atribut dan 2 metode. Maka kelas yang ada di sistem universitas itu adalah mahasiswa, modul, dan dosen misalnya.
Atributnya apa mahasiswa? Masing-masing memiliki 3 tadi. Untuk setiap kelas mengidentifikasi 3 atribut dan 2 metode. Mahasiswa, dia atributnya ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tempat tanggal lahir mahasiswa. Metodenya dia bisa dilakukan ubah data alamat mahasiswa atau mengubah adanya perubahan mendaftar di kursus, di modul kursus. Kemudian modul, ada nama modul, kemudian level modulnya, tingkatan modulnya, panjang modulnya gitu ya. Maka metodenya bisa tambahkan modul, ubah level modul. Dan nama dosen, ruang dosen, nomor dosen, atributnya, metodenya bisa ada penambahan dosen baru atau ubah ruang dosen ya, atau office room-nya dosen. Nah, kelas objek itu dapat diatur ke dalam sebuah hierarki di mana subkelasnya akan mewarisi karakteristik kelas super. Subkelas ini memiliki semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas super. Jadi ini disebut inheritance atau warisan. Subkelas dapat memiliki atribut dan metode tambahan atau extend operation dan dapat dipecah lebih lanjut menjadi subkelas yang lebih rinci. Untuk mengubah data dalam satu objek, maka pesan harus dikirim ke objek tersebut dan memintanya untuk melakukan metode yang sesuai. Misalnya pesannya adalah tambahkan orang, maka akan menyebabkan kelas orang tadi ditambahkan. Contoh baru misalnya orang dengan nilai untuk atributnya. Ya, asalkan kelas orang memiliki metode untuk menambahkan orang baru. Demikian juga jika pesannya misalnya daftar yang dikirim dari dosen ke mahasiswa, maka mahasiswa akan mendaftarkan pesan dikirim dari dosen ke mahasiswa akan mendaftarkan siswa atau mahasiswa tersebut ke suatu kursus. Jadi ini contoh subkelas dan superkelas. Ya, ada kelas orang ini kemudian ini adalah superkelasnya, subkelasnya adalah orang itu ada mahasiswa dan ada dosen. Orang dia bisa ubah alamat, ubah nomor handphone, misalnya mahasiswa ada kursusnya yang diambil, kursus mata kuliahnya apa, kemudian lokal addressnya apa, kemudian mendaftar di kursus. Dosen dia number roomnya ya, number room yang di kursus itu, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi dan bisa melakukan ubah ruang. Nah, dari contoh di atas, maka kelas mahasiswa dan dosen itu adalah subkelas dari superkelas berupa orang dan mewarisi atribut dan metode dari kelas supernya. Jadi dia mewarisi dari atribut yang ada di superkelasnya, berupa ada alamat dan lain sebagainya. Nah, pesan tertentu itu dapat dikirim ke objek yang berbeda dan menghasilkan tindakan yang berbeda. Jadi misalnya model berikut menunjukkan kelas simbol, kemudian dia ada subkelas square dan circle. Ya, jika pesannya adalah draw dikirim ke objek kotak square, maka bentuk persegi atau square akan digambar. Namun jika pesan yang sama dikirim ke objek circle, sebuah lingkaran akan dibuat. Kemampuan untuk menafsirkan pesan secara berbeda tergantung pada objeknya itu disebut dengan polymorphism kalau di object oriented. Jadi kemampuan menafsirkan pesan secara berbeda tergantung pada objeknya disebut polymorphism. Nah, di sini pesannya adalah menggambar. Jadi superkelasnya adalah simbol, ya, atributnya berupa gambar dan hitung area gambar, misalnya. Kemudian subkelasnya adalah circle, square, persegi dan circle, lingkaran. Maka pesannya adalah draw, gambar. Coba di sini identifikasi 2 subkelas untuk kelas student, mahasiswa yang ditunjukkan di atas ya pada gambar 3.3 ini kelas mahasiswa untuk masing-masing subkelas dengan mengidentifikasi 2 atribut dan 2 metode yang tidak akan ada pada mahasiswa kelas super. Jadi di sini tadi. Maka kalau disuruh mengidentifikasi mahasiswa, subkelasnya mahasiswa itu ada mahasiswa sarjana S1, ada mahasiswa pasca sarjana S2. Atributnya masing-masing kalau disuruh mengidentifikasi 2 atribut, maka mahasiswa sarjana atributnya
bisa tutor pribadi, status mahasiswa, kemudian operasinya atau metodenya bisa tetapkan sebagai tutor pribadi atau ubah status. Kalau mahasiswa pasca sarjana, atributnya misalnya grup grup research, jadi kelompok penelitian dan pengawas penelitian. Metodenya adalah tambahkan supervisor, pembimbing, sama ubah kelompok penelitian. Nah, mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu juga dapat dipertimbangkan ya untuk masuk ke subkelas mahasiswa. Jadi bisa saja di sini ditambahkan lagi ada mahasiswa yang paruh waktu full time, jadi mahasiswa yang sambil kerja. Kemudian diagram hubungan objek memberikan gambaran umum tentang objek sistem dan bagaimana mereka berinteraksi, dan dapat memberikan gambaran umum yang berguna tentang sebuah sistem. Jadi di sini mahasiswa belajar modul ini akan dosen mengajar atau diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa. Jadi adanya diagram hubungan objek. Kemudian pemodelan use case. Jadi Unified Modeling Language tadi kan mencakup pemodelan use case yang digunakan ya secara luas untuk menunjukkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna sistem, dan menyediakan cara yang berguna untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persyaratan untuk sistem atau system requirement. Jadi diagram use case itu sebenarnya terdiri dari sejumlah skenario. Jadi ketika kamu mau memodelkan sistem yang akan kamu buat dalam bentuk pemodelan use case, maka kamu harus memodelkannya dengan beberapa skenario. Skenario pada pemodelan use case itu menjelaskan bagaimana pengguna sistem itu berinteraksi dengan sistem dalam situasi tertentu. Entitas eksternal kemarin ya, entitas eksternal itu disebut juga dengan aktor atau orang ya, atau sistem lain yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan use case yang menjalankan proses atau fungsi. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana diagram use case dibentuk, berikut adalah contoh dari sudut pandang resepsionis hotel ya. Skenarionya untuk memesan kamar hotel untuk tamu. Jadi di sini skenarionya adalah tanyakan kepada tamu yang akan menginap di hotel, jenis kamar apa yang akan mereka gunakan ya, yang akan mereka pesan, berapa lama mereka ingin tinggal di hotel. Periksa sistem terlebih dahulu, sistem pemesanan, untuk melihat ketersediaan kamar yang dipesan tadi oleh tamu, apakah tipe kamar yang dipesan itu masih tersedia atau tidak. Konfirmasikan kamar dan tanggal dengan tamu, kemudian masukkan pesanan tadi ke detail pemesanan yang ada di sebuah sistem. Kemudian perhatikan bagaimana ini ditulis dari sudut pandang pengguna sistem atau resepsionis. Namun juga kamu perlu mempertimbangkan apa yang terjadi jika resepsionis tidak dapat menawarkan kamar dari tipe yang diminta. Tadi seandainya si tamu memesan tipe kamar A, ternyata kemudian setelah dicek ketersediaan di sistem tipe kamar tersebut sudah tidak ada, maka bagaimana dia bisa menawarkan kamar alternatif tipe yang lain. Nah, skenario lain dapat ditentukan untuk menangani situasi ini. Jadi misalnya tamu mungkin ditawarkan kelas kamar yang berbeda ya. Kasus penggunaan ruang buku atau bookroom akan terdiri dari ruang buku ya. Jadi semacam kayak bookroom gitu ya. Akan terdiri dari skenario sukses utama, diharapkan menangani sebagian besar kasus, dan skenario ekstensi untuk menangani pengecualian. Catatan, nanti mungkin akan ada sejumlah skenario ekstensi tergantung pada situasinya. Jadi di sini tadi kalau dari ini ya, kemudian dibuatkan deskripsi use case sederhananya, maka room book-nya
atau room booknya, ruang bukunya adalah skenario sukses utamanya. Tanyakan kepada tamu jenis kamar apa yang mereka butuhkan, periksa sistem pemesanan untuk ketersediaan kamar, konfirmasikan pemesanan kamar dengan tamu, kemudian perbarui sistem pemesanan, dan extensionnya adalah skenario atau pengecualian tambahan ini ya. Jadi misalnya tipe kamar tidak tersedia, identifikasi jenis kamar alternatifnya yang tersedia, dan kembali ke langkah 3 dalam skenario sukses utama. Ini di sini ya extensionnya ini. Nah, jadi ini deskripsi use case yang diperluas lagi, misalnya di extend. Nama use case-nya skenario, nama use case-nya ruang buku atau book room, skenario-nya adalah pesan kamar hotel untuk tamu, yang menjadi pemicunya atau triggernya adalah tamu meminta kamar, ya, tamu memesan kamar kepada resepsionis. Deskripsi use case-nya adalah ketika tamu meminta tipe kamar, resepsionis akan memeriksa sistem pemesanan untuk melihat kamar apa yang tersedia. Jika kamar dari jenis yang diminta tersedia, maka pemesanan akan dikonfirmasi. Aktornya di sini adalah resepsionis hotel. Maka use case yang terkait adalah sistem lain hanya adalah periksa ketersediaan kamar. Stakeholdernya tentunya adalah manajemen hotel. Kemudian preconditionnya, prasyaratnya adalah tamu yang membutuhkan kamar. Kemudian pasca conditionnya adalah pemesanan kamar terkonfirmasi. Maka skenario utamanya adalah tanyakan kepada tamu jenis kamar apa yang mereka butuhkan, periksa sistem pemesanan untuk ketersediaan kamar, konfirmasikan pemesanan kamar dengan tamu, perbarui sistem pemesanan. Nah, ini kalau kamu lihat kan dalam bentuk kata kerja ya, di skenario nya tanyakan, periksa sistem, konfirmasikan pemesanan, perbarui sistem. Nah, ekstensinya adalah di sini ketika tanyakan kepada tamu jenis kamar apa yang mereka butuhkan. Ketika maka si resepsionis sebelum mengkonfirmasikan, dia melihat cek ketersediaan tipe kamar yang diminta oleh tamu hotel. Jika tipe kamarnya tidak tersedia, maka identifikasi jenis kamar alternatif yang tersedia itu apa yang lain. Kemudian kembali ke langkah 3, sini konfirmasi kamar dengan tamu ya, kembali ke langkah 3 dalam skenario sukses utama. Nah, ada banyak template deskripsi use case yang digunakan, namun semuanya mencakup persyaratan informasi utama. Diagram use case sederhana berdasarkan skenario di atas ditampilkan di bawah ini. Jadi ini ya, tadi book room-nya, jadi ini use case, resepsionis tadi bisa orang ataupun entitas luar, eksternal entitas ya, ataupun sistem lain yang berinteraksi dengan use case. Ini resepsionis, aktornya, kemudian garis ini adalah asosiasi komunikasi ya, komunikasinya, ini use case-nya, ini tadi aktor, use case-nya, kemudian ini adalah boundary system atau batasan sistem. Nah, use case juga dapat berinteraksi dengan use case yang lain. Jadi use case ruang buku atau book tadi, book room, dia bisa berinteraksi dengan use case yang lain, yaitu sistem ya. Jadi cek ketersediaan, yang mengecek resepsionis, tapi ceknya kan di sistem lain. Jadi ini satu contoh kasus ketika satu use case menyertakan fungsionalitas use case yang lain, ditunjukkan dengan menggunakan hubungan include ya. Di sini contoh berikut menunjukkan bahwa use case untuk memeriksa ketersediaan kamar ini akan dimasukkan ke dalam use case untuk memesan kamar. Catatan. Jadi sebagai catatan, simbol use case ditampilkan dalam kotak tadi ya, untuk menunjukkan batasan sistem atau boundary system, dan garis yang menghubungkan aktor dengan use case itu disebut asosiasi komunikasi atau communication association. Perhatikan bahwa beberapa diagram mungkin menyertakan ujung panah yang menunjuk ke arah komunikasi ya. Di sini tadi hubungan extend. Hubungan extend ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan penggunaan optional use case. Jadi bisa digunakan untuk optional use case yang lain. Misalnya adalah use case lakukan pembayaran dapat diperpanjang untuk menyertakan use case
pembayarannya secara cash atau secara uang tunai ya, cash atau secara card dengan menggunakan kartu, penarikan kartu. Nah, itu di extend. Jadi kalau dimasukkan di sini tadi resepsionis hotel, tamu hotel, resepsionis hotel, room book ya, bookroom, resepsionis hotel, bookroom dia ruang buku, memesan. Kemudian di sini include-nya dia cek ketersediaan ya ke sistemnya. Di sini isu tagihan, keluar isu tagihan. Ini sistemnya menyiapkan tagihan. Tamu hotel melihat berita tagihannya, menyiapkan tagihan. Di sini bayar tagihan. Nah, ini extend, pembayarannya bisa dengan kartu, bisa dengan uang tunai. Coba kalau ini latihan, buat deskripsi use case untuk skenario berikut ini. Jadi manajer sebuah hotel, housekeeping manager ya. Jadi manajer rumah tangga hotel itu biasanya kan memeriksa file stok perlengkapan mandi setiap minggu untuk memastikan bahwa ada cukup sabun, sampo dan lain-lain ya. Nah, tersedia atau enggak. Jika perlu, pesanan akan dikirim ke pemasok. Salinan pesanan, kopiannya itu akan disimpan dan digunakan untuk memeriksa catatan pengiriman pemasok dari supplier, dan fakturnya ya, faktur saat diterima. Nah, kadang-kadang pemasok tidak dapat mengirim perlengkapan mandi yang diminta dan akan menyarankan alternatif lain. Setelah perlengkapan mandi disediakan, file stok diperbarui. Jadi latihan 3-nya ya. Kalau dari latihan ini dibuatkan dari skenario ini, maka kalau dibuatkan skenario-nya, periksa file stok setiap minggu. Jika jumlah stok kurang dari tingkat pemesanan ulang, naikkan pesanan pemasok. Salinan pesanan file, periksa pesanan berdasarkan nota pengiriman atau faktur, lalu perbarui file stok dengan kesediaan. Extensionnya adalah di sini ada extensionnya jika pemasok tidak dapat menyediakan perlengkapan mandi sesuai dengan yang kita butuhkan, maka pilih perlengkapan mandi alternatif. Jadi kan biasanya pemasok itu memberi ke hotel sabun jenis ini misalnya, tapi ketika manakala ada stok yang habis, maka harus bagaimana? Maka harus pilih perlengkapan mandi pengganti alternatif jenis yang lain supaya tetap ada. Kemudian kembali ke langkah 3, skenario sukses utama. Nah, ini contoh deskripsi use case manager housekeeping hotel. Kemudian selain use case diagram juga ada diagram kelas atau kelas diagram. Jadi ketika seorang analis sudah berhasil mengidentifikasi kelas objek dari sebuah diagram yang ada di use case, maka model logis dalam bentuk diagram kelas itu diproduksi untuk menunjukkan asosiasi di antara mereka. Asosiasi kelas digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara dua kelas ya, dan ini memiliki label deskriptif dan menunjukkan multiplisitas. Multiplisitas menjelaskan berapa banyak instansi dari suatu kelas dalam hubungan yang terkait dengan instansi kelas lainnya. Ini terkadang juga disebut sebagai kardinalitas. Multiplisitas suatu hubungan menunjukkan jumlah minimum dan maksimum kemunculan dan ditampilkan menggunakan simbol-simbol berikut. Jadi 0, 1, simbolnya ini dibaca sebagai 0 atau 1 hubungannya. Dibaca sebagai satu-satunya, 0, 1 atau banyak, sebagai 1 atau banyak ya simbolnya ini. Nah, misalnya di sini pada diagram kelas berikut hubungan biner antara modul dan dosen akan dibaca dari kanan ke kiri ya, saat satu dosen menyampaikan satu atau banyak modul perkuliahan, dan dibaca dari kiri ke kanan, satu modul disampaikan oleh 0 atau 1 dosen. Maka akibatnya, implikasinya di sini bisa saja modul perkuliahan itu mungkin belum memiliki dosen yang ditugaskan untuk menyampaikan perkuliahan tersebut ya, atau itu adalah memang modul yang dikhususkan untuk belajar mandiri. Nah, sekarang kalau digambarkan di diagram kelasnya adalah seperti ini. Mahasiswa dia punya atribut kursus dan lokal address, kemudian metodenya adalah mendaftar di kursus, kemudian modul dia punya atribut kode modul, nama modul, durasi modul, metodenya adalah menambahkan leader
ya yang memimpin perkuliahan itu, kemudian dosen, ada number room number, sama telepon number atau nomor HP ya. Maka metodenya adalah ubah room atau mengubah ruang. Nah, ini dosen mendeliver, menyampaikan modul. Nah, mahasiswa dengan modul ini hubungannya adalah maka mahasiswa studi atau mahasiswa studies modul, mempelajari modul, sehingga hubungan antara kelas dengan kelas yang lain ini menghasilkan satu asosiasi komunikasi tambahan ya. Di sini simbolnya garis putus-putus ini. Jadi di sini ketika mahasiswa sudah mempelajari modul ya, studies modul, maka ada yang namanya penilaian dan grade penilaiannya, kemudian tambahkan penilaian. Nah, ini contoh diagram kelasnya. Jadi di sini tadi jadi hubungan many to many atau banyak ke banyak antara mahasiswa dan modul, karena seorang mahasiswa dapat mempelajari satu atau banyak modul perkuliahan ya, maka sebuah modul itu juga dapat dipelajari oleh 0, 1 atau banyak mahasiswa. Maka akan ada kebutuhan untuk menyimpan data tambahan yang dihasilkan oleh hubungan ini, yaitu tanda penilaian dan nilai untuk setiap mahasiswa yang mengambil modul, atau assessment mark dan assessment grade ya. Nah, di sini jadi assessment mark, assessment grade hasilnya. Ini catatannya ya, yang sebagai catatan penting untuk mempertimbangkan setiap hubungan relationship dari dua arah untuk memastikan kalian menentukan multiplisitas yang benar saat menggambar diagram kelas. Nah, ini contohnya tadi. Multiplisitas itu sama hanya kalau kamu belajar kalkulus itu ada kardinalitas itu loh ya. Nah, ini dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi supaya lebih paham lagi, supaya nanti pada saat praktek kamu membuat proposal dan perancangan di sistem itu bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.